قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار لربهما فقالت الجنة يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ترفع الناس سخطهم فقالت النار يعني وثقت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكم ملؤها فأما الجنة فإن الله لا يظلم لخلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع فيها قدمه تمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط. Dia adalah orang yang paling kuat hafalannya di Basrah di zamannya, tidak pernah mendengar sesuatu kecuali dia menghafalnya. Apa yang didengar dia hafal. Maka sering kita sebutkan jika dia ke pasar dan dia dalam keadaan buta, maka menutup hidungnya. Kalau di zaman sekarang dia akan pergi kemana-mana dengan Walkman ataupun HP dari headsetnya, menyetel Al-Quran agar terus Al-Quran, karena dia akan menghafal ucapan manusia di pasar. Berkata Imam An-Nasai, ahbat wa ahfad min as'ath. Maka ini di sini dinamakan pentausikan dengan qarin. Dia lebih kuat daripada as'as, menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Dan ditausik oleh para ulama seperti Ad-Darqutni, dan Yahya ibnu Ma'in. Dan berkata Ibnu Sirin yang hidup setelahnya atau di zamannya, Muhammad Ibnu Sirin mengatakan ahfadun nas. Yang hidup di zamannya mengatakan ahfadun nas, dia adalah orang yang paling hafal. Dan berkata Ibnu Sa'ad, siqatun ma'mun hujjatun fil hadis, dia hujjah bagaikan Al-Quran di dalam hadis. Dan bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan kasirul hadis, dia banyak sekali hadisnya. Dan begitu pun Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan Qatadah ahfad min khamsina misli Humaid at-Tawil. Ini pun tausik Al-Qarin, membandingkan dengan manusia yang hidup di zamannya. Maka Qatadah hafalannya lebih dari 50 Humaid at-Tawil. Dan Humaid at-Tawil min asbatinas dari Anas. Namun kata Abdurrahman ibn Mahdi, jika dibandingkan hafalannya, meskipun sama-sama asbatunas dari Anas, paling banyak periwayatan dari Anas, Humaid at-Tawil meskipun mudallis juga, maka dia min asbatinas dari Anas. Namun jika dibanding Qatadah, hafalannya itu tidak ada apa-apanya. Meskipun satu zaman dan juga banyak periwayatan dari Qatadah, namun jika dibanding Qatadah dengan Humaid at-Tawil, maka bagaikan 50 Humaid at-Tawil baru sama dengan hafalannya Qatadah. Menunjukkan orang ini sangat kuat hafalannya. Muskilah orang-orang seperti Qatadah kalau hidup di zaman sekarang. Ada baralek gadang, suaranya sampai ke rumahnya dihafal semua. Iya, ada organ dari baralek gadang masuk ke rumahnya dihafal semuanya. Maka inilah Qatadah Ibnu Di'amah, di mana pada zaman itu kebanyakan para perawi hadis, karena memang dibutuhkan untuk menghafal hadis-hadis dari Nabi, Allah jadikan orang-orang yang mempunyai harddisk,
di dalam hatinya yang mungkin 1 tera giganya, menghafal dan tidak pernah lupa. Juga ada mukafahatil virusat, ada antivirus. Jadi harddisknya tidak terkena virus. Meriwayatkan dari Anas bin Malik, dan Anas bin Malik sahabi yang sudah sering kita ulang keutamaannya, dan dia Al-Khazraji Al-Ansari, dari Ansor, yang didoakan oleh Nabi seperti di hadis Muslim dari periwayatan ibunya, khudh hada Unais Shagir ya Rasulullah yakhduru. Di saat Nabi baru sampai ke Madinah, maka datanglah Ummu Umair, ibunya Anas, memberikan Anas untuk dijadikan pembantunya. Ambil saja Anas kecil ini. Maka Anas bin Malik diriwayatkan mulai dari 9 tahun dia membantu Nabi di Madinah. Namun doakan dia ya Rasulullah. Maka didoakan, Allahumma aktsir amwalah wa auladah. Dan juga disebutkan di riwayat wa umrah. Maka berikanlah wahai Allah usia yang panjang dan harta yang melimpah dan anak yang banyak. Maka didoakan anak yang banyak. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Dan kenikmatan yang besar ini di zaman now, di zaman kita ini terkena dengan provokasi kufar, keluarga berencana, semakin sedikit anak semakin sejahtera, karena mereka bisa disekolahkan sampai kepada S5. Sudah sampai S5, Samsung 5. Sekarang Samsung sudah sampai 10 ya. S10 dah. Maka bisa disekolahkan anaknya sampai S10 dan juga akan makmur kehidupannya. Tapi kalau orang mempunyai anak banyak, tiap tahun kesundul, belum genap 9 bulan sudah kesundul sama adiknya, masa depan suram kata mereka. Mau disekolahkan anaknya gimana? Tinggi-tinggi. Semuanya berebut dari uang. Dan kursus. Mas Ba'den, saya pelaku. Adapun anak-anak di zaman sekarang, maka mereka dibatasi dengan keluarga berencana. Maka seharusnya keluarga berencana itu gambarnya 1 orang lelaki menggandeng 4 istri. Setiap istri membawa 4 anak, jadi 16. Nah itu insya Allah ada uang logam. Di zaman akan datang, inilah keluarga berencana. Jadi laki-laki membawa 4 istri, bukan seperti dulu laki-laki membawa 1 istri, 2 anak, laki dan putri. Itu keluarga berencana di zaman dulu. Di zaman now, insya Allah pada sadar bahwa mempunyai banyak anak adalah banyak rezeki. Dan banyak anak-anak yang akan menjadi investasi dia, menyelamatkan dia dari api neraka, mendoakan anak-anaknya, mendoakan orang tuanya, mengalir terus pahala. Seperti di hadis-hadis yang banyak. Dan bahkan di hadis yang paling baik sekali dalam permasalahan ini, bahwa anak kita ini investasi dari kita, adalah di saat Allah memasukkan seseorang kepada surga, kemudian mengangkat derajatnya dari surga yang level A kepada level B, dari yang level C kepada level F, dari yang level F kepada level E,
dari yang level Q kepada level W, naik derajatnya. Dia akan bertanya, min aina hada ya Rabb? Min aina hada? Dari mana? Dia sudah meninggal, tidak bisa beramal lagi. Dari mana bisa dinaikkan derajatnya? Surga menunjukkan ada suatu tambahan dari amalan dan sebagainya. Dari mana? Min aina hada? Dikatakan hada min du'ai waladika sholeh. Ini dari doa anakmu yang soleh. Maka di hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi ihdas salas. Bahwa seluruh orang yang meninggal itu terputus dengan dunia ini, tidak ada tambahan lagi amalan yang baik kecuali 3 perkara. Di antaranya doa anak yang soleh. Waladun soleh yad'u lahu. Maka selain dari ilmu yang bermanfaat dan juga dia menginfakkan dulu untuk masjid uangnya ataupun dinamakan sedekah jariyah, maka yang ketiga, dan ini poin yang kita inginkan, anak-anak yang soleh mendoakan orang tuanya setiap hari, anytime, anywhere, setiap selesai sholat, maka bertumpuk pahala-pahala ini. Maka Allah mengangkat derajat orang ini kelak di saat mulai dimasukkan surga. Maka dikatakan, dari mana tambahan ini? Padahal orang ini sudah meninggal. Dari doa anakmu yang soleh. Maka banyak anak dari agama Islam ini banyak sekali faedahnya. Maka yang mereka mempunyai keluarga berencana disekolahkan anaknya sampai S10, akhirnya anaknya tidak punya agama, sibuk dengan gelarnya dan sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah mendoakan orang tuanya. Bahkan agamanya pun tidak jelas. Sudah punya 2 anak, tidak birrul walidain, mendoakan orang tuanya karena didikan yang jauh dari Islam, maka sangat merugi sekali. Maka orang-orang di zaman now, jika melihat kartu keluarga kita, kaget. 2 lembar kartu keluarganya ya. Orang 1 lembar ini 2 lembar. Karena nggak cukup. Ada 16 dari list nama dengan anak-anaknya. Wah, aneh ini, 2 lembar. Yang pertama. Yang kedua, berapa anaknya? Waduh, selusin misalnya. Ini gimana Pak? Dikasih makan apa? Kok nanya dikasih makan apa? Bacalah ayat, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ya, ingat ayat itu di dalam surat Hud ayat ke-7, bahwa seluruh makhluk yang hidup ini membawa rizkinya. Dan di hadis Abdullah bin Mas'ud yang muttafaqun alaih, setiap janin yang sudah 4 bulan ataupun ditiupkan ruhnya, maka akan dicatat usianya, sa'id an-syaqi, dan ajalihi, dan dari rizkihi. Telah dituliskan rizkinya. Tidak usah makan beling, tidak usah makan batu, akan makan nasi seperti kalian yang menanyakan, karena rizkinya sudah ada. Paham tuh? Maka jangan sungkan-sungkan nanti jika sudah menikah, gaspol, punya anak banyak. Gak usah takut-takut nanti makan apa anaknya. Kalau kurang gaspolnya karena istrinya disesar, tidak melahirkan kecuali 2 tahun, 3 tahun, tambah pabrik, buka pabrik baru. Maksudnya nikah lagi, gaspol lagi. Maka inilah doa Nabi Muhammad kepada Anas, Allahumma katsir aulada, diperbanyak anaknya. Lalu Anas dari doa ini berkata, wallah inna amwali lakatsir, demi Allah hartaku melimpah ruah. Wa waladi tablughu mi'ah wa isruna yauman, anaknya dan cucunya 120 jumlahnya. Nah, kalau dimasukkan ke kepala keluarga, ke kartu keluarga, berapa lembar? Anaknya 120.
Maksudnya anak cucunya. Istrinya berapa? Maka akan heran. Alhamdulillah Anas bin Malik tidak dimasukkan capil. Belum ada capil di Madinah. Maka kartu keluarga berapa butuh? Berapa lembar? Kita aja